Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita akan menyampaikan bahwasannya untuk menjadi pusat mode dunia, Indonesia perlu mempunyai ciri khas dan identitas yang jelas. Maka dari itu kita mempunyai trend forecast yang nantinya kita harapkan Indonesia mempunyai jati diri yang jelas seperti Cina mempunyai Cheongsam, Jepang mempunyai kimono. Indonesia harus mempunyai jati diri yang jelas melalui tren ini. Mari bersama-sama kita semangat untuk memajukan industri mode, khususnya industri busana muslim di Indonesia. Seminar ini kita harapkan dapat menyatukan seluruh kekuatan stakeholder fashion, baik dari pelaku, asosiasi, komunitas, untuk menjadikan Indonesia ini sebagai pemain global, tidak hanya sebagai target konsumer dari industri fashion mode dunia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka seminar Trend Forecasting Indonesia 2017-2018. Terima kasih untuk kehadiran semua teman-teman. Sebagai informasi, buku tren ini nanti bisa di-download, bisa ditampilkan. Ya, ini adalah nanti akan ada e-booknya, tapi masih proses. Coba boleh dicatat saja. Nanti ini semua buku-buku tren, ada 5 buku tren tadi disampaikan oleh Pak Boy. Jadi bukan cuma untuk fashion, tapi ada fashion yang untuk ready to wear, kemudian ada untuk muslim, kemudian juga ada tekstil, dan ada untuk interior dan produk. Semua nanti bisa di-download di sini, tolong bisa dicatat alamat websitenya. Ya, Grey Zone sebenarnya apa nih Mbak Anu? Jadi sebenarnya kalau kita lihat Grey Zone, nah tadi kan agak itu ya, ambigu ya, yang benar bisa salah, salah bisa benar, yang campur aduk antara generasi, kemudian teknologi juga saking majunya tapi pengen balik lagi ke sana. Jadi sebenarnya banyak elemen-elemen yang kontras, kadang bertentangan tapi malah harus di-blend. Nah ini sebenarnya menjadi mengaburkan batas-batas hitam putih. Sekarang nggak relatif kita melihat hitam putih, baik benar, salah, jelek, semuanya kita lihat abu-abu. Grey Zone itu dalam artian kita ada di dalam ngeblend, kita ada di batas yang antara benar dan salah, kita bingung, mau mengacu kepada alam atau mengacu ke teknologi, kita juga bingung, itu semua. Dan terutama ada generasi Z ya, generasi yang sekarang berperan, yang memang sangat dari awal itu sangat dekat dengan teknologi. Nah itulah yang dimaksud dengan Grey Zone. Mbak Nuni membuat produk busana kan dengan tema Arkean kan. Betul. Yuk model, saya mau undang model yang mengenakan busana dari Mbak Nuni untuk tampil ke depan, kita lihat. Mentah yang berasal dari Garut. Sepertinya bahan ini tidak berguna pada saat itu karena kasar sekali. Tapi begitu ada tema Arkean dan juga itu balgi, langsung saya terpikir untuk membuat cape ini mendukung subtema tersebut. Ya, kita lihat bahwa bentukan-bentukan dari batuan tersebut bisa kita buat seperti menggunakan dengan teknik draping ya, lipatan-lipatan. Kita berusaha melipat-lipat material tersebut dan juga inspirasi dari Jepang itu saya gunakan untuk cape tersebut. Oke, terima kasih banyak model, terima kasih Mbak Nuni. Ya model boleh silang. Terima kasih Mbak Nuni untuk penjelasan untuk Arkean, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Nuni. Yang berikut saya akan undang Mbak Irna Mutiara untuk menjelaskan tema yang kedua adalah Vigilant. Vigilant ini dengan tagline estetika terhitung. Kata kuncinya adalah tradisi, teknologi, kenyamanan, sederhana, elegan,
yang merupakan garis dari rancangan atau desain dari tema Vigilant ini. Oke, kita lihat koleksi dari Mbak Irna. Busana Mbak Irna, silakan model keluar. Tapi teknik penempatan detailnya ini mengambil dari Vigilant. Sebenarnya sah-sah aja ya, dari keempat tema subtema tadi kita bisa menggabungkan. Jadi unsur anyaman atau silang-silang ini saya ambil dari memang inspirasi anyaman sebuah keranjang. Dan bentuk shape daripada dress ini sangat simpel, sebenarnya sederhana. Namun simpel di sini bisa juga kemewahan itu bisa terlihat simpel ya. Di sini juga ada bentuk gelembung-gelembung. Jadi ini perpaduan antara tema Arkean dan Vigilant. Dan Lydia untuk menjelaskan mengenai tema berikut adalah tema kriptik. Baik, jadi istilah kriptik ini kalau dijelaskan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah misterius. Atau dalam zoologi, mereka memiliki arti berkamuflase atau menyamarkan hewan ke lingkungan alamnya. Ini ada karyanya, yang akan ditampilkan. Oke. Jadi karya Elizabeth ini menghasilkan look yang sedikit misterius juga. Dia juga memiliki kesan yang high-tech dan avant-garde, di mana bentuk-bentuknya itu lebih ke arah modular seperti contoh pada sisi seperti ini. Lalu, bisa ke belakangnya. Ini bisa kayak terkesan hidup seperti insang ikan juga. Ikan ini udah kayak silent. Iya, Silent sudah creature. seperti silent creature juga. Dia menggunakan material yang licin, yang juga sedikit memantulkan cahaya atau berkilau, sehingga menampilkan gaya yang ultra modern untuk gaya yang kekinian. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu adalah tema yang terakhir, tema Digitarian yang kita artikan sebagai generasi Mayantara. Tema ini diinspirasi dari generasi Z, kelompok anak-anak muda yang hidupnya itu tidak lepas dari digital. Hidupnya semua berhubungan dengan digital. Konsep pikir mereka unik, mereka mau tampil berbeda. Mereka dari lahir udah berhubungan dengan digital. Mereka ingin memanfaatkan konsep digital dengan semaksimal mungkin. Selain itu ada karya dari Mbak Hani Hananto yang juga terinspirasi dari Digitarian. Saya mau tampilkan Mbak Hani Hananto karyanya. Silakan. Gayanya ada unsur retro feeling ya, stylenya mengingatkan ke tahun 70-an, 80-an dengan kelepak-kelepak ini dibuat lebih besar ya, jadi ekstra terangnya dan bermain dengan unsur garis dan pattern-pattern yang juga stylenya adalah gaya-gaya pop. Oke, terima kasih model. Ya. Demikian teman-teman adalah tadi sudah kita sampaikan 4 subtema dari Grayzone. Arkean yang terinspirasi dari bentukan bumi, bermain dengan tekstur, unsur alam. Ada Vigilant, estetika terukur, semua serba rigid, rapi, tailoring. Ada Kriptik yang konsepnya phantom, rekayasa hayati, banyak terinspirasi dari makhluk-makhluk sisik dan tulang rusuk dan sebagainya. Dan yang terakhir tadi adalah Digitarian, ada unsur retro feeling, ada unsur kekinian, ada gaya-gaya anak muda yang playful.